Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan cross-reference dalam MS Word ya. Jadi ini bagian kedua penerapan cross-reference dalam MS Word. Silakan yang belum mengunduh datanya bisa menuju ke alamat ini ugm.id/msw. Kemudian unduh file cross-reference 1.x. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka dokumen tersebut ya. Jadi di sini ada teks, dummy text ya, dokumen dengan dummy text berisi 3 halaman ya, dengan 4 tabel ya, 4 tabel. Baik, sekarang kita akan menerapkan cross reference. Misalnya biasanya kita melakukan seperti ini. Lihat tabel 1. Jadi secara standar dalam penulisan ilmiah lebih baik menggunakan untuk mengutip tabel menggunakan seperti ini. Jadi lihat tabel 1 atau lihat tabel 2 dan bukan lihat tabel di bawah ini itu. Nah, pembahasan kali ini adalah memasukkan kutipan seperti ini dalam bentuk cross reference. Jadi tidak kita ketikkan langsung seperti ini, tapi kita masukkan secara cross reference. Nah, caranya seperti ini. Kita klik di bagian ribbon references ya, kemudian kita klik cross reference ya, cross reference. Kemudian kita klik di sini di bagian reference type. Kita cari tabel dalam bahasa Indonesia ya. Di sini adanya table, dalam bahasa Inggris berarti label, tabel itu belum ada. Nah, kita sudah membahas ini di bagian caption ya. Yang belum melihat video caption silakan menuju video caption dulu. Jadi kita akan memasukkan dulu label captionnya ya. Insert caption. Kemudian di sini labelnya figur, table dalam bahasa Inggris. Kita perlu memasukkan label baru yang bernama tabel ya. Dalam bahasa Indonesia kita klik new label ya, kemudian kita ketikkan tabel ya, dalam bahasa Indonesia. Klik OK, kemudian kita close saja. Kita close. Nah, sekarang harapannya label tabel itu sudah ada, kita tinggal masukkannya sebagai cross reference. Sekali lagi klik ke ribbon references, kemudian kita klik cross reference. Nah, sekarang di reference type kita cari apakah sudah ada tabel. Nah, sudah ada tabel ya, tabel di sini. Nah, di sini ada tabel 1 2 3. Harusnya ini tabel 4 ya, belum update ya. Kita isikan, kita mau di sini lihat tabel 2 ya. Lihat tabel 2 atau lihat tabel 1 ya, lihat tabel 1. Nah, di sini kita bisa memasukkan reference itu sebagai entire caption, artinya keseluruhannya itu masuk ya, tabel 1 judul tabel itu masuk. Tapi kalau kita pilih only label and number, hanya label dan nomor, nanti akan di sini terlihat lihat tabel 1 saja tanpa judul tabel. Coba kita coba ya, insert. Nah, di sini akan tertulis lihat tabel 1. Nah, sekarang kalau kita blok di bagian ini akan terlihat ya, tabel 1 itu agak gelap ya. Jadi ini menunjukkan dia bukan teks ya. Kalau teks itu seperti ini sifatnya field ya. Ini sifatnya field. Jadi field itu sifatnya dinamis. Nah, misalnya di sini kita untuk menunjukkan kedinamisannya itu bisa kita misalnya
kalau kita memasukkan tabel baru ya di sebelum tabel 1 ini ya, sebelum tabel 1 kita masukkan satu lagi tabel, insert table ya, misalnya contoh saja seperti ini. Kemudian kita beri judulnya, jangan lupa judulnya berupa caption ya. Sekali lagi yang belum paham terkait caption, lihat dulu video terkait caption. Jadi kita insert caption, kemudian kita cari labelnya. Labelnya adalah tabel dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita klik OK ya. Jadi perhatikan di sini tadinya tabel 1. Sekarang kita masukkan tabel di satu tabel di sebelum tabel 1, berarti ini nanti akan menjadi tabel 2 gitu ya. Klik OK. Nah, di sini otomatis dia menjadi tabel 2. Tabel. Nah, sekarang tadi kita menyetir di sini adalah lihat tabel 1, padahal tabel 1 yang kita maksud sekarang sudah menjadi tabel 2 ya. Nah, yang saya maksud dinamis adalah dia akan berubah ya sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu tabel 2. Kita perlu melakukan update field dulu ya. Klik kanan di sini, kemudian update field. Dia otomatis akan berubah menjadi tabel 2. Nah, kita juga bisa misalnya tadi di situ ada heading ya. Misalnya heading bab 2, kita mau ngomong bab 2 membicarakan tentang misalnya seperti itu ya. Nah, bab 2 ini ya kita masukkan secara cross reference ya. Klik cross reference, caranya sama ya, cuma di sini kita reference type-nya bukan tabel ya, tapi adalah heading ya. Nah, di sini ada heading isinya ada bab 1 dan bab 3. Bab 2 malah nggak ada ya. Jadi kita klik di sini, oh ini harusnya judulnya bab 2 ini ya. Kita klik heading 2 ya, heading text, heading number. Kalau heading number nanti yang masuk itu hanya nomornya ya, hanya nomornya. Kalau heading text yang masuk hanya judulnya. Jadi tulisannya nanti bab 3 gitu ya. Nah, ini kita klik heading number saja, jadi nanti dia akan masuk ini 2 gitu ya. Kita klik insert ya. Terus jadi seperti ini. Nah, salah satu keunggulan dari penerapan cross reference, kita bisa menuju langsung ke kutipan cross reference tersebut ya. Jadi di sini kan kita blok bab 2 ya. Bab 2 membicarakan, kalau kita ingin menuju bab 2, kita tinggal tekan kontrol di keyboard, kemudian kita klik ya bab nomor 2 nya ini, dia akan otomatis menuju ke bab 2. Coba. Nah, di sini ke bab 2 ya, walaupun tulisannya bab 3 ya. Koreksi ya, bab 2. Seperti itu. Penerapan cross reference ya. Nah, satu lagi terkait cross reference ya. Misalnya di sini tabel 4 ya. Misalnya tabel 4 itu lebih panjang ya. Lebih panjang. Kemudian dia tidak cukup ya, tidak cukup untuk dalam halaman 1 ini gitu ya. Jadi terus kemudian biasanya kita cut ya,
karena kita tidak ingin tabel tersebut melompati halaman ini gitu ya. Biasanya kita enter gitu, atau kita page break ya. Kita page break. Biasanya yang banyak dia enter gini, walaupun ini kurang tepat ya. Nanti kita bahas dalam style juga ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu keunggulannya cross reference adalah misalnya kita di sini tabel 4 ya, kita bilang tabel 4 kita masukkan sebagai cross reference ya. Reference type tabel ya, tabel 4 only label and number, insert ya. Tabel 4 membahas tentang ini. Nah, ini keunggulan menggunakan cross reference dibanding menggunakan lihat tabel di bawah ini ya. Tabel 4 tidak harus langsung ada di sini gitu ya. Jadi tabel 4 bisa berada di selanjutnya atau bahkan sebelumnya gitu. Nah, di bawah ini agar tidak kosong, kita pindahkan saja teks yang ada di bawahnya. Kita cut. Sini. Seperti ini. Nah, jadi di sini dia bicarakan bab 4, tapi bab 4 itu ada di halaman selanjutnya. Itu praktek yang lazim ya di penulisan ilmiah. Lebih baik daripada tabel 4 dipaksakan berada di sini yang nggak cukup, dan atau dipindah ke bawah sementara di sini kosong gitu. Baik, saya pikir itu saja penggunaan cross reference. Oh ya, jangan lupa cross reference di video sebelumnya mengatakan terkait komponen-komponen apa saja gitu yang bisa diterapkan ya untuk cross reference ya. Selain judul tabel, bisa tadi heading ya, bisa juga nomor halaman ya. Misalnya kita bisa mengatakan di halaman berapa ya, misalnya tabel 4 di halaman berapa, tabel 4 itu ya, halaman 2 ya. Di halaman 2. Nah, 2 ini jangan dimasukkan sebagai dengan mengetikkan biasa, tapi dimasukkan lewat cross reference ya. Tabel 4 di halaman berapa, page number berapa, insert. Seperti ini. Nah, kita klik lagi nih, nanti otomatis dia berubah field ya. Tadi sudah saya sampaikan field itu dia bersifat dinamis. Jadi misalnya tabel 4 itu nanti berpindah di halaman 3 misalnya, karena di sini misalnya ada teks kita tambahkan sebelumnya, dia berpindah ke halaman selanjutnya, otomatis itu nanti akan berubah. Baik, itu dulu penerapan cross reference. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.